Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Dilana Mansa Fitri dengan NIM 203110134 dari lokal 3A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas keperawatan kegawat daruratan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mitigasi bencana, bagaimana sistem penanggulangan bencana, dan apa saja triase bencana itu. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mitigasi bencana, terlebih dahulu kita harus mengetahui dari segi bencana. Bencana itu adalah sebuah peristiwa yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Nah, bukan asing lagi ya kita mendengar bencana itu apa. Bencana itu ada terbagi tiga. Yang pertama itu ada bencana alam, yang kedua ada bencana non alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mitigasi bencana. Oke, kita lanjut. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun non-fisik, berupa sosialisasi dan penyadaran, serta peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi pengguna jalan yang berada pada kawasan rawan bencana. Nah, berarti mitigasi bencana ini adalah upaya kita untuk mengurangi risiko setelah terjadinya suatu bencana tersebut. Bagaimana kita caranya menyikapi dari suatu bencana, itulah dilakukan dengan mitigasi bencana. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu sistem penanggulangan bencana. Nah, bagaimana siklus penanggulangan bencana itu ada tiga. Yang pertama itu saat bencana, yang kedua ada saat bencana, dan yang ketiga ada setelah bencana. Nah, pada saat pra bencana itu kita harus melakukan tiga hal. Yang pertama itu kita lakukan pencegahan, yang kedua kita lakukan mitigasi, dan yang ketiga itu kita lakukan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, yang kedua itu ada saat bencana, dan pada saat bencana ini telah terjadi, kita rasakan itu kita harus, yang pertama itu juga kita harus menginstruksikan pengungsian, yang kedua itu pencarian penyelamatan korban, dan yang ketiga itu kita menjamin keamanan di lokasi bencana, yang keempat kita melakukan pengkajian terhadap akibat kerugian dari bencana tersebut, dan yang kelima itu pembagian dan penggunaan alat perlengkapan pada kondisi darurat, dan yang keenam pengiriman dan penyerahan barang material, yang ketujuh yaitu kita harus menyediakan tempat pengungsian buat masyarakat sekitarnya. Lanjut, yang ketiga itu setelah bencana terjadi, itu kita harus melakukan fase pemulihan. Nah, fase pemulihan ini fase di mana individu dan masyarakat dengan kemampuannya sendiri dapat memulihkan fungsinya seperti sedia kala atau sebelum terjadi bencana. Yang kedua itu ada fase rekonstruksi atau rehabilitasi, di mana fase individu atau masyarakat ini berusaha untuk mengembalikan fungsi-fungsinya seperti sebelum bencana dan merencanakan rehabilitasi terhadap seluruh komunitas yang ada. Nah, saatnya kita lanjut ke topik ketiga, yaitu triase bencana. Sebelum kita masuk ke topik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja itu triase. Nah, triase itu adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat dari kegawatan. Menseleksi dan memilah korban tersebut ini untuk bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan, terutama pada para korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi, sehingga nyawa korban tersebut dapat diselamatkan. Untuk bisa melakukan triase ini dengan benar, maka kita harus memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dari triase tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada prinsip dari triase tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar yang saya tampilkan, terlihat di mana prioritas pertama yaitu emergency, artinya itu warna merah. Dan apabila tidak segera kita tangani, itu akan mengancam jiwa dari pasien tersebut. Dan waktu tunggunya itu cuman butuh waktu 5 menit saja untuk melakukan pertolongan, seperti contohnya henti jantung. Dan yang kedua itu ada prioritas kedua, itu artinya gawat. Nah, teman-teman bisa lihat itu warnanya berwarna kuning. Apabila tidak kita tolong, itu kemungkinan korban tidak segera terjadi kolaps paru.
Itu contohnya asma ya penyakitnya. Dan yang ketiga itu ada kelihatan prioritas ketiga itu tidak gawat, warnanya warna hijau, dan dimana kondisi pasien tersebut ini tidaklah serius, tetapi juga membutuhkan perawatan kurang lebih dari 2 jam. Dan untuk contoh penyakitnya itu seperti batuk, pilek. Oleh karena itu kita juga harus melakukan penanganan kepada pasien. Baik, kita lanjut ke model triase bencana. Yang pertama ada itu single triase, di mana single triase ini digunakan untuk keadaan di mana pasien datang satu persatu, seperti misalnya di instalasi atau di UGD sehari-hari, atau pada mass casualty incident atau bencana di mana fase akut telah terlewati setelah 5-10 hari. Dan yang kedua itu ada simple triase, di mana pada keadaan ini bencana massal yang terjadi ya, seperti awal-awal di mana sarana transportasi itu belum ada, atau ada tapi terbatas, dan terutama sekali belum ada tim medis atau paramedis yang kompeten. Pemilihan pasien terutama ditujukan untuk prioritas transportasi pasien dan kemudian tingkat keparahan penyakitnya. Biasanya digunakan triase ini. Yang ketiga itu ada STAR, di mana status respirasi, sirkulasi, pengisian kapiler, dan status mental. Kategori warna, kategori hijau yang merupakan walking wounded, korban cedera yang masih bisa berjalan dengan para korban dari kategori yang lain. Yang kedua ada merah, immediate, korban yang bernafas spontan hanya setelah reposisi jalan nafas dilakukan. Korban yang memiliki pola nafas lebih dari 30 kali per menit atau dengan pengisian kapiler yang lambat atau lebih dari 2 detik. Ketiga ada itu warna kuning atau delayed, para korban yang tidak cocok untuk dikelompokkan ke dalam kategori immediate maupun kategori ringan. Dan yang keempat itu ada disease, di mana korban yang tidak bernapas walaupun jalan nafas sudah dibebaskan. Di sini juga ada metode SAFE dari triase bencana, yaitu secondary assessment to victim endpoint. Untuk itu pada triase dengan metode SAFE ini, korban ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok korban yang diperkirakan akan meninggal apapun tindakan yang akan diberikan. Yang kedua ada kelompok korban yang diperkirakan akan mampu bertahan hidup apapun tindakan yang akan diberikan, termasuk tidak dilakukan pertolongan. Dan yang ketiga itu ada kelompok yang tidak termasuk dalam 2 kategori di atas, yang berarti korban pada kelompok ini keselamatannya sangat tergantung pada intervensi yang akan diberikan. Kelompok inilah yang harus mendapat prioritas penanganan pertama. Baiklah, terima kasih. Sekian dari hasil penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.